Rezeki nomplok tukang ojek. Sang tukang ojek dan wanita dari dunia berbeda. Raffi berdiri di bawah terik matahari, menepikan motornya di pangkalan ojek online dekat pusat perbelanjaan mewah di Jakarta. Jaket hijaunya kusam, helmnya penuh goresan. Namun di balik wajah lelahnya, tersimpan ketulusan dan tekad kuat untuk menghidupi ibunya yang sakit di kampung. Sore itu, seorang wanita cantik bergaun putih muncul di depan mal. Rambut panjangnya terurai lembut, wajahnya memancarkan keanggunan. Namanya Alina Wijaya, putri dari pemilik perusahaan properti ternama. Ia tampak kebingungan, menatap ponselnya yang mati kehabisan baterai. "Permisi mas, bisa pesan ojek langsung tanpa aplikasi?" tanyanya dengan nada sopan. Raffi tersenyum kecil. "Tentu bisa mbak, mau saya antar kemana?" "Ke rumah di kawasan Menteng," jawab Alina. Selama perjalanan, Alina diam, sesekali menatap wajah Raffi dari kaca spion. Ada sesuatu yang berbeda darinya, tatapan jujur, suara yang hangat, dan cara berkendara penuh hati-hati. Ketika tiba, Alina mengeluarkan uang lebih, tapi Raffi menolak. "Saya nggak bisa terima mbak, ongkosnya segini aja, sesuai tarif." Alina tertegun. Ia jarang bertemu orang seperti itu, sederhana tapi berprinsip. Saat Raffi pergi, hatinya bergetar aneh. Untuk pertama kalinya, seorang tukang ojek meninggalkan kesan yang sulit ia lupakan. Pertemuan kedua yang tak disangka. Beberapa hari kemudian, Alina tanpa sengaja melihat Raffi lagi di depan kampus tempat ia mengajar sebagai dosen tamu. Kali ini, Raffi sedang mengantar seorang mahasiswa. Setelah selesai, ia hendak pergi, namun Alina memanggilnya. "Mas Raffi, masih ingat saya?" Raffi tersenyum malu. "Oh, mbak yang waktu itu saya antar ke Menteng, tentu ingat." Alina tertawa kecil. "Hebat ya, padahal banyak penumpang ya." Hari itu mereka berbicara lama di bawah pohon rindang kampus. Alina merasa nyaman bercerita dengan Raffi. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap kata pria itu terasa jujur, tanpa kepalsuan. Malamnya, Alina menatap ponselnya, membaca pesan yang baru ia kirim. "Mas Raffi, terima kasih sudah mau dengar curhat saya." Raffi membalas dengan sopan. "Sama-sama mbak, semoga besok hari mbak lebih baik." Sejak itu, percakapan mereka berlanjut. Dari sekedar sapaan menjadi diskusi ringan, lalu obrolan panjang tiap malam. Namun di balik kebahagiaan itu, Raffi sadar, jarak antara mereka tak mungkin dijembatani. Ia hanya tukang ojek, dan Alina pewaris keluarga kaya. Tapi hatinya mulai kalah oleh rasa yang tumbuh tanpa izin. Rasa yang mulai tumbuh. Hari demi hari berlalu. Alina semakin sering memesan Raffi secara pribadi untuk antar jemput, meski ia tahu banyak ojek lain yang lebih dekat. Setiap perjalanan menjadi momen berharga. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan mulai mengenal luka masing-masing. Raffi bercerita tentang ibunya yang sakit ginjal di kampung. Alina menatapnya iba, lalu berkata lembut, "Mas, kamu anak yang luar biasa." Ucapan itu menembus hati Raffi. Tak ada yang pernah menatapnya seperti itu sebelumnya. Bukan dengan kasihan, tapi dengan penghargaan. Namun gosip mulai beredar di lingkungan Alina. Teman-teman sosialitanya mulai bertanya, "Kenapa kamu sering terlihat bersama tukang ojek itu?" Alina tidak peduli. "Dia punya hati yang lebih tulus dari banyak pria kaya yang pernah kudengar," ujarnya tegas. Raffi tahu kabar itu dan mulai menjaga jarak. Ia takut Alina diremehkan karena dirinya. Tapi semakin ia menjauh, semakin Alina merasa kehilangan. Suatu malam, Alina memberanikan diri berkata lewat telepon, "Raffi, aku nggak peduli statusmu. Aku cuma tahu, aku nyaman sama kamu." Raffi terdiam lama, hatinya bergetar, tapi juga diliputi rasa takut akan kenyataan yang menunggu mereka. Cinta yang diuji. Suatu sore, Raffi datang menjemput Alina di depan kantornya. Namun tiba-tiba, seorang pria berjas mahal menghampiri mereka. "Alina,
Kau pacarku, dan kau naik ojek kemana-mana dengan orang ini. Pria itu bernama Reno, anak kolega bisnis ayah Alina. Ia sombong dan merasa memiliki segalanya. Reno, jangan bicara seenaknya, bentak Alina. Reno menatap tajam ke arah Raffi. Kau cuma tukang ojek, jangan berani-berani dekat dengan Alina. Raffi menunduk, menahan amarah dan rasa malu. Ia memilih diam, lalu berkata lirih, "Maaf Mbak Alina, saya pamit." Sejak hari itu, Raffi menjauh. Ia mengganti nomor, berhenti mengambil order di sekitar kawasan Menteng. Alina panik mencarinya kemana-mana, tapi tak pernah berhasil. Sementara itu, Raffi bekerja lebih keras, berusaha menenangkan hatinya dengan bekerja hingga larut malam. Namun cinta tak bisa disembunyikan. Setiap kali ia menatap langit malam, wajah Alina selalu muncul di benaknya. Senyum lembut yang tak bisa ia lupakan. Luka dan penyesalan. Sebulan berlalu, Alina tampak murung, kehilangan semangat. Ayahnya marah besar ketika tahu ia dekat dengan seorang tukang ojek. "Tahu mempermalukan keluarga," bentaknya. Alina menangis di kamarnya. Ia tahu cintanya dianggap hina. Tapi, bagaimana mungkin ia melupakan seseorang yang membuatnya merasa hidup? Sementara itu, di kontrakan kecilnya, Raffi menerima kabar duka. Ibunya meninggal dunia. Ia pulang ke kampung dalam kesedihan mendalam. Saat berdiri di makam ibunya, ia berbisik, "Bu, maaf, aku belum bisa bahagiain ibu." Setelah pemakaman, Raffi memutuskan bekerja lebih keras lagi. Ia menabung sedikit demi sedikit untuk membuka bengkel kecil. Dalam diam, ia berjanji akan jadi seseorang yang layak berdiri di sisi Alina. Meski mungkin gadis itu tak akan pernah menunggunya. Namun takdir selalu punya cara mempertemukan dua hati yang tulus. Pertemuan tak terduga. 2 tahun kemudian, Alina menghadiri acara pembukaan bengkel motor di kawasan Jakarta Selatan. Ia datang mewakili perusahaan yang menjadi sponsor. Saat tiba, matanya terbelalak. Di antara para mekanik, berdiri seorang pria yang sangat ia kenal. "Rasi?" Raffi menoleh. Matanya terkejut melihat Alina. Ia kini tampak lebih dewasa dan anggun. "Masya Allah, Mbak Alina." Raffi kini bukan tukang ojek lagi. Ia pemilik bengkel dengan beberapa karyawan. Perjuangannya selama 2 tahun membuahkan hasil. Mereka berbicara lama setelah acara selesai. Semua kenangan masa lalu kembali. Alina tersenyum haru. "Aku bangga padamu, Raffi." Raffi hanya menjawab pelan, "Aku tidak berubah, Mbak. Aku masih orang sederhana, tapi aku ingin hidupku berarti." Tatapan mereka bertemu. Ada rasa lama yang kembali tumbuh, hangat, tulus, dan tak bisa disembunyikan. Restu yang sulit. Kisah mereka kembali diketahui publik. Media menyorot hubungan wanita kaya dan pria bekas tukang ojek. Ayah Alina marah besar. Ia mendatangi bengkel Raffi dan berkata tegas, "Tinggalkan anakku atau aku hancurkan usahamu." Raffi menunduk. "Saya tidak mau melawan, Pak, tapi saya mencintai Alina dengan tulus." Alina muncul, menahan tangis. "Ayah, aku bukan anak kecil lagi. Aku ingin memilih sendiri siapa yang kucintai." Pertengkaran hebat tak terhindarkan. Akhirnya, ayah Alina mengusirnya dari rumah. Namun Alina tak menyesal. Ia pindah ke rumah sederhana dan hidup mandiri. Bersama Raffi, ia belajar arti perjuangan sejati. Mereka berdua memulai hidup dari nol, saling menguatkan di tengah pandangan sinis orang. Tapi justru dari situlah cinta mereka semakin kuat. Akhir bahagia di balik perjuangan. 3 tahun kemudian, Raffi berhasil mengembangkan bengkel menjadi jaringan besar dengan beberapa cabang. Ia kini dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses dan rendah hati. Dalam sebuah acara penghargaan wirausaha, Raffi naik ke panggung dan berkata, "Dulu saya hanya tukang ojek, tapi cinta dan kejujuran bisa membawa kita ke tempat yang tak pernah kita bayangkan." Di antara hadirin, Alina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ayahnya pun hadir di sana, diam-diam tersentuh. Setelah acara, sang ayah menghampiri Raffi dan berkata lirih, "Aku salah menilai kamu, Nak. Jagalah Alina baik-baik." Air mata bahagia menetes di pipi Alina. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam upacara sederhana tapi penuh makna. Raffi menggenggam tangan istrinya sambil berbisik, "Cinta sejati bukan tentang status,
tapi tentang hati yang berani bertahan. Dan di bawah langit senja Jakarta, dua hati yang dulu terpisah oleh perbedaan akhirnya bersatu, membuktikan bahwa cinta tulus selalu menemukan jalannya. Aku